Gea berniat untuk mencari pil kontrasepsinya, tapi Raka mencegahnya dengan mengajaknya makan malam. Makan malam yang terlambat tentunya. Mau tidak mau, Gea setuju karena Gea sekarang menjadi takut jika menolak keinginan Raka. Takut diajak enak-enak, karena untuk saat ini Gea belum fokus menikmatinya. Ia malah fokus pada aset Raka yang menerobos goanya hingga terasa sangat perih sampai kakinya mengangkang seperti entok akibat serangan aset Raka yang ganas. Saat keluar kamar, Bekti sudah menunggunya di depan kamar karena permintaan Raka yang akan berbicara hal penting dengan Bekti. Bekti meminta Gea duluan ke ruang makan dengan alasan Gea akan memberikan obatnya pada Raka yang harus diminumnya sebelum makan, kata Bekti. Akhirnya Gea pun menurut saja. Mudah-mudahan setelah minum obat suaminya akan menjadi agak jinak, pikir Gea. Aku baru tahu jika tuan suami harus minum obat sebelum makan. Yang aku tahu, tuan suami itu kan mengidap asam lambung. Tapi kenapa selama ini malah otaknya yang tampak bermasalah? Gumam Gea sampai Cikiki kan mentertawakan suami gilanya. Dasar Gea memang istri durhaka. Gea berjalan dengan perlahan menuju ruang makan. Ia masih merasa sangat perih di bagian intinya. Ada yang bisa saya bantu, Tuan Presdir? Tanya Bekti sambil menunduk hormat pada Raka. Bekti, bantu aku mencari pil kontrasepsi yang disimpan oleh istriku, ucap Raka. Pil kontrasepsi? Tanya Bekti. Iya Bekti, dia bilang mama memintanya untuk meminum pil itu karena keadaanku yang kemarin tidak memungkinkanku untuk mempunyai anak, ucap Raka. Bekti pun mengerti dan akan meminta beberapa pelayan untuk membantunya. Baik Tuan Presdir, tapi jika obat itu ditemukan, bukankah nona muda pasti akan membelinya kembali? Ucap Bekti, dan memang benar, si istri kecilnya pasti akan membeli gantinya jika obat yang itu tidak ditemukan. Tukar saja obatnya dengan obat penyubur kandungan, ucap Raka tersenyum senang. Bekti pun mengerti dan sangat paham jika tuan mudanya kini sudah ketagihan bercocok tanam. Bekti tersenyum tipis, merasa senang karena tuan presdirnya yang sudah ia anggap sebagai putranya sendiri itu sudah melupakan gadis jahat yang tidak tahu malu itu. Di ruang makan, para pelayan sudah mulai menyajikan makan malam untuk Gea dan juga Raka. Ngomong-ngomong, kemana tuan presdir nona? Tanya pelayan. Tadi Pak Bekti menyuruhnya untuk minum obat, jawab Gea sambil minum karena ia merasa sangat haus setelah melakukan perang cinta dengan Raka. Minum obat? Tanya pelayan. Minum obat sedih karena gadis yang ia sukai tidak bisa ia miliki, bukan karena ia ingin mencari sarang gagang sapu yang berlabel halal, gumam Gea dalam hati. Bagaimana kalau kita pergi berlibur, supaya kamu tidak bosan di rumah? Usul Gea. Sepertinya boleh juga, aku juga ingin berlibur, gumam mereka dalam hati dan mengangguk setuju apa yang diucapkan oleh Gea. Baiklah, kalau begitu kita akan liburan, mumpung uang di ATM-ku banyak. Sayang sekali jangan disia-siakan, karena mereka tidak akan bertelur di sana. Nanti tuan suami dan Bekti akan aku traktir, ucapnya dengan senang. Dasar bodoh, uangmu memangnya dari mana? Gumam mereka sambil tersenyum ke arah Gea. Ya ampun tuan suami, aku sudah bilang jangan senyum-senyum seperti itu, kau kelihatan sangat tampan. Aku takut jantungku meledak saking senangnya, gombal si Gea. Selain genit dan mata keranjang, kau juga sangat pintar menggombal, gumam Raka sambil tertawa. Raka merasa sangat bahagia dan juga sangat mencintai istrinya ini. Walaupun terlihat tidak normal dan juga tidak waras, namun bila berada di dekatnya, membuat Raka sangat bahagia. Astaga, kau malah tertawa lagi. Nanti kalau aku pingsan, kau harus menangkapku ya, supaya aku bisa bersandar di dada bidamu. Ya ampun, aku jadi malu sendiri membayangkannya, ucap Gea malu-malu ayam sambil menutup matanya, membuat tawa Raka semakin pecah saja. Kalau ingin dipeluk olehku, kau tinggal memelukku saja, dan aku akan mendekapmu sayang, gumam mereka dalam hati. Karena sudah tidak bisa menahan gemas kepada istri kecilnya ini, Raka langsung menggendong Gea ala bridal style dan membawanya ke kamar. Tuan suami, kau membuatku terkejut, ucap Gea dan melingkarkan tangan mungilnya di leher Raka.
membuat Raka hanya memandangnya sambil tersenyum. "Kau mau membawaku kemana?" tanya Gea. "Kita main kuda-kudaan," ucap Raka. "Oh astaga, suami gilaku ternyata ketagihan main kuda-kudaan," ucap Gea merasa takut akan sakit lagi. Kini mereka sudah sampai di kamarnya dan Raka menidurkan Gea perlahan di ranjang king size-nya. "Mainnya nanti saja ya, aku masih sakit tuan suami. Karena itumu ternyata sangat buas," ucap Gea. "Tidak," ucap Raka dan langsung membungkam bibir kecil dan cerewet itu dengan bibirnya. Dan terjadilah ehem-ehem di kamar Raka sore itu. Di kamar Gea juga merasa sangat lemas akibat perbuatan itu milik Raka yang sangat buas dan nakal. Selalu bersikap tidak sopan karena selalu memberikan kode jika melihat Gea. Ia baru saja selesai mandi dan sekarang sedang duduk di tepi ranjangnya sambil memikirkan yang entahlah. Raka juga masih mandi karena Gea menolak dimandikan. Karena jika Raka memandikan Gea, maka cara mandi akan menjadi sangat lama, mengingat betapa mesumnya suaminya yang kurang setengah gila itu. Gea merasa bingung dan tidak bisa berpikir apa-apa selain mengingat adegan ehem-ehem bersama Raka yang membuatnya sangat malu dan melayang-layang jika mengingat bagaimana rasanya. "Aku pikir senjatanya itunya tidak besar, ternyata lebih mirip pistol yang suka sekali menembak saat terbangun. Menembak benih bayi, maksudnya," kumam Gea dan Gea pun baru sadar jika ia selalu melupakan sesuatu. "Astaga, sudah 3 kali tuan suami bermain denganku dan menebar benih, dan aku lupa minum obatnya. Ya ampun." Gea pun langsung mencari di mana pil kontrasepsi itu. Ia takut hamil jika kondisi Raka masih seperti sekarang. Tapi terkadang kalau dilihat, suaminya sudah tidak mengenakan topengnya lagi. Tapi otaknya masih setengah gilanya, pikir Gea. Bagaimana nasibnya jika ia hamil nanti? Dengan segera ia membongkar semua laci dan lemari di kamarnya. Seingat Gea, pil itu ia simpan di laci dekat ranjang. Namun Gea membongkar semuanya dan itu tidak ada. "Aduh, aku simpan di mana ya obatnya?" Gerakan menggaruk kepalanya yang tidak gatal karena merasa pusing. Ia panik dan takut hamil. Raka keluar dari kamar mandi dan melihat Gea seperti sedang kebingungan mencari sesuatu. "Apa ia mencari obat itu lagi?" gumam Raka. "Gea," panggil Raka dan menghampiri Gea yang sedang terlihat bingung. "Tuan Sami, kau lihat obatku tidak?" tanya Gea. "Benar kan ia mencari obat itu?" gumam Raka. Raka pun pergi dan mengambil obat yang ada di laci rak kosmetik. Itu adalah obat penyubur kandungan yang sudah disiapkan oleh Bekti. Raka dengan segera mengambilnya dan tersenyum ke arah Gea serta memberikannya pada Gea. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Baby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen karena dukungan kalian adalah semangat Mimin untuk upload setiap harinya.